Halo, halo Kak. Halo, Sugeng Sonten Mbak Nisa. Sugeng santen Mbak Ajeng, Sugeng Rawuh. Iya, matur sangat. Oh ini ada dari Bandung juga loh Mbak Cipul. Wah, Dari Bandung. iya. Gimana Mbak Ajeng sehat? Alhamdulillah sehat. Baru aja sampai nih. Alhamdulillah pas sekali. Wah, makasih banyak ya Mbak Ajeng udah menyempatkan waktu untuk ngobrol santai. Iya, siap sami-sami. Kebumen hadir. Weh Kok ya, belum J matur hadir? nuwun. Baik, perkenalkan nama aku Mukaromatun Nisa, salah satu peserta magang dari Babat, bagian Community Manager. Aku ucapkan selamat datang untuk teman-teman Sugeng Rawuh di live-nya Babat. Selamat datang juga Mbak Ajeng, Pak Arif, Mbak Sakti, dan teman-teman lainnya. Semoga sehat selalu. Rahayu Wilujeng. Ya, Baik, pada sore hari ini teman-teman kita akan ngobrol santai ya karena temanya itu memang ngobrol santai. Jadi di Babat itu ada program namanya Aku Wong Jawa yang mana isinya itu ngobrol-ngobrol santai seputar info-info Jawa gitu. Nah, pada sore hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa yakni Mbak Safira Ajeng. Boleh kasih tepuk tangannya teman-teman. Yeay. Jadi Mbak Ajeng ini konten kreator Jawa ya, teman-teman bisa dikepoin di akun Instagramnya @ajengaja_. Mbak Ajeng ini juga merupakan penyiar radio di RI, tapi penyiar radionya itu berbeda teman-teman, pakai bahasa Jawa. Kalau biasanya kan bahasa Indonesia nih, Mbak Ajeng tuh pakai bahasa Jawa. Jadi kayak wong Jawa nyel gitu. nyel. Terus Mbak Ajeng Mbak Ajeng itu juga merupakan duta bahasa DIY. Pokok apa ya? Kalau di daerahku namanya Wong Jawa Megilan gitu, tuwenanan gitu Wong Jawanya. Baik, sebelum ngobrol santai sama Mbak Ajeng, aku persilahkan buat Mbak Ajeng perkenalan dan menyapa teman-teman untuk lebih apa ya? Lebih panjang lagi gitu. Monggo Mbak Ajeng. J matur nuwun Mbak Nisa, teman-teman Sugeng Sonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga ada yang Waalaikumsalam menyimak warahmatullahi wabarakatuh. foundernya luar biasa yang Mas Arif, weh, menyimak dari Depok. Tekan dindi ya Mas Arif nih. Baik teman-teman, sedikit perkenalan saya. Oh, mbaknya kuliah di mana? Ya, saya dari Yogyakarta teman-teman. Kebetulan seperti yang disampaikan dengan Mbak Nisa tadi, salah satu konten kreator Jawa yang mengangkat bagaimana kasanah-kasanah Jawa. Tidak berbeda dengan Babat nih. Cuman kalau Babat itu mungkin lebih luas, baik dari tradisi dan juga kegiatan-kegiatan budaya dan dagelan Jawa gitu kan. Kalau saya masih sementara masih beberapa di bahasanya. Meskipun ya harapannya sama bisa seperti Babat yang memang ahli ya, ada Mas Arif yang luar biasa. Dan oh ini dari Ngawi nggih, Sugeng Rawuh dari Purwokerto. Nah, saya dari S1 Pendidikan nggih sebetulnya dan kemudian sekarang bekerja di penyiaran dan juga di presenter salah satu TV Kalurahan gitu kan. Wah, ada Coach Didik juga matur nuwun Sugeng Rawuh ini luar biasa. Tim konten kreator selebgram juga luar biasa Mas Didik ini. Deh, nah terus kali ini lebih fokus ke konten-konten Jawa. Kenapa? Karena sekaligus siaran kadang sambil siaran Jawa, kemudian kita ngonten, kemudian sekalian kita memberikan edukasi-edukasi bahasa Jawa. Karena apa nggih? Budaya Jawa itu adalah sesuatu yang mesti kita lestarikan nggih. Makanya bukan hanya dari kita yang dari pendidikan bahasa Jawa ataupun dari sastra Jawa, tapi selagi kita ada di Jawa, kita tuh mempunyai kewajiban untuk melestarikan budaya. Menurut saya seperti itu. Matur nuwun Mbak Mening Hajar nih diem-diem. Oh iya, matur nuwun sangat Mbak Mening. Sambil menyapa ya Mbak ya, kita kan santai semuanya. Gitu. Gitu Mbak Nisa, sekilas singkatnya seperti itulah ya. Ya intinya
mari bersama-sama kita kalau mau main medsos tuh jangan sampai kita berpandangan sama yang luar-luar gitu kan. Boleh kita punya pandangan dari artis-artis luar, tapi tetap ingat bahwa kita harus ada budaya yang mesti kita lestarikan, mesti kita jaga dan mesti kita up, mesti kita storykan agar budaya kita ini semakin melejit gitu. Siap, matur nuwun sangat Mbak Ajeng. Jadi Mbak Yu. Baik, sebelum kita masuk ke sesi ngobrol santai, info untuk teman-teman bahwa nanti hasil diskusi dari live kita ini akan ditulis di medianya Babat, yaitu babat.id. Jadi mungkin bagi Hmm. teman-teman yang baru menyimak, yang baru gabung, itu nanti bisa baca hasil diskusinya seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang nantinya ingin bertanya, mohon untuk tanyanya di chat box agar tidak tenggelam. Kalau di komen itu kan nanti tenggelam sama komen-komen yang lainnya. Soalnya ini fansnya Mbak Ajeng banyak banget, guys. Baik, kita lanjut. Gimana sih Mbak Ajeng awal mulanya jadi konten kreator Jawa itu gimana? Monggo. Awal menjadi konten kreator Jawa itu sebetulnya apa ya Mbak ya? Iseng gitu loh ya kan. Dulu itu diminta sebagai salah satu kontributor konten di kementerian. Hmm. Salah satu kementerian di RI gitu kan. Kita jadi apa istilahnya kontributor konten di mana kita diajari ngonten, kemudian kita punya apa dikasih ilmu-ilmu bagaimana ngonten. Nah, setelah itu berjalanlah kita sebagai tim kreatornya di salah satu kementerian itu. Nah, terus singkat cerita saya itu kan daftar di Duta Bahasa di Balai Bahasa Yogyakarta. Kita harus menyampaikan krida kita. Nah, salah satu krida yang saya jadikan pedoman adalah konten Jawa. Konten-konten edukasi bahasa Jawa. Jadi itu adalah salah satu cara kita untuk ikut nguri-nguri kebudayaan terutama pada bahasa Jawa itu saya jelaskan nih konten-konten saya seperti ini di Balai Bahasa itu dan alhamdulillah diamanahi sebagai juara gitu kan di Duta Bahasa. Nah, akhirnya saya mulailah dari situ untuk membuat konten continue yang apa yang saya sampaikan pada saat saya sebelum menjadi Duta Bahasa. Di situ saya memberikan edukasi-edukasi cara bagaimana cara untuk misalkan ngaturi makanan, unjukan, daharan dan lain sebagainya Mbak dalam bahasa Jawa. Ternyata antusias orang-orang tuh luar biasa. Saya tuh dulu awal sebelum ngonten ya waktu ngonten-ngonten awalan tuh sekitar 2000-an lah follower. Nah, akhirnya tembus lah. Waktu itu tiba-tiba langsung 50.000 dari satu konten yang benar-benar itu menurut mereka itu sangat manfaat bagi mereka karena itu dibutuhkan oleh mereka ketika acara tahlilan, acara pemuda dan lain sebagainya itu dibutuhkan. Akhirnya dari situ saya terbesit apa gitu, kepikiran terus gimana kalau saya lebih continue lagi. Nah, akhirnya banyak sekali yang request, Mbak, tolong dong buatin kata-kata Jawa kayak gini-gini ini nih. Akhirnya saya tanyakan dulu ke guru saya, tapi kan nggak cuma satu orang. Mesti saya tasihkan ke Pak ini, Pak ini, Pak ini, terus saya rekap mana yang kira-kira nanti bisa jadikan konten. Gitu Mbak awal mulanya. Oh, keren banget ya. Eh, terus gimana sih Mbak tips membangun branding ala Mbak Ajeng sebagai konten kreator Jawa? Monggo. Tips membangun branding ya, kita harus ada keistiqomahan lah gitu. Kalau kita mengenal niche dalam sebuah konten, babat ini niche Jawa. Maka ya yang di brandingnya tentang Jawa, jangan sampai nanti brandingnya bukan tentang Jawa meneh. Misal tiba-tiba di nganu tentang artis Korea, kemudian tentang apa kayak BTS dan sebagainya. Itu kan nggak ada niche-nya, kecuali di situ mereka artis-artis Korea ngomong Jawa. Nah, itu masih ada, relate. Nah, makanya yang menjadi penting adalah membuat niche itu benar-benar melekat pada diri jenengan. Bahkan ketika keluar pun saya juga ya gandeng aku ki mempunyai brandingnya Mbak Jawa ya metu nyetori buat story ya rada dijowo-jowo kayak misalkan hello risu iki aku lagi neng gunung wah nuansane luar biasa syahdu lur kayak gitu ataupun ketika kita membuat konten dan juga kita berbahasa ya layaknya kita mengimplementasikan apa yang kita kontenkan itulah gitu jadi ketika apa yang kita kontenkan itu kan sebenarnya melekat di pikiran orang-orang karena gadget itu kan sesuatu yang dekat dengan orang-orang itu kan ya mereka megang gadget lihat story saya
Mbak Jengki bosone Jawa banget iki. Nanti nek ngono wah Jawa banget sangger story Jawa berarti ki ya memang Mbak Jawa. Maka ketika ketemu saya, Mbak Ajeng pripun kabare gitu. Itu udah langsung secara tidak langsung kayak gitu. Padahal saya punya teman-teman komunitas yang bahasa Inggris gitu kan. Ataupun anak-anak yang gaul banget gitu kan. Mereka itu ya cenderung ke bahasa Inggrisan. Tapi begitu saya datang, mereka enggak good morning Mbak, enggak Mbak segengen zeng Mbak Ajeng pripun kabare lah itulah keberhasilan dari sebuah branding itu kayak gitu. Gitu Mbak. Siap-siap, keren banget ya. Terus boleh nggak sih Mbak diceritain proses kreatifnya Mbak Ajeng sebelum ngonten? Harus apa dulu, harus apa dulu gitu dari produksi konten sampai ke publikasi. Matur Oh, nuwun, monggo Mbak Ajeng. iya, matur nuwun sangat. Ini juga izin menyapa ada Yudhistira ini salah satu putra keistimewaan. Ngapak Mbak kayaknya lah. Nyong ra iso ngapak lah ya. Oke, proses produksi dalam konten Jawa itu memang struggle-nya lebih karena namanya netizen ya. Ada aja yang diulik gitu. Makanya ketika kita sebelum membuat konten, kita buat skrip dulu. Kira-kira nanti yang mau disampaikan apa, itu kemudian kita buat skrip, naskah, dan lain sebagainya. Kita buat skripnya, kemudian kita tasihkan dulu ke guru kita. Ataupun orang yang menurut kita, dia tuh paham tentang hal ini gitu kan. Kita tanyakan, kita membuat konten ini tentang apa namanya tentang bahasa ini bla 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 apakah niki pun leres Pak. Oh iya bener nek versiku iki sing bener ini ya engko coba nek diubah sidik-sidik. Nah setelah skripnya sudah kita tasihkan kita olah lagi kita olah menjadi benar-benar itu bisa tersampaikan dalam waktu kurang dari 1 menit ya. Oke, setelah kita sudah kemas ini narasi kurang dari 1 menit barulah kita produksi. Nah, proses produksi ini kita kadang butuh tim ya, kadang butuh tim syuting dan lain sebagainya. Kalau saya pribadi, saya kan karena di sambil siaran kadang saya buat selfie gitu. Nah, kita penempatan itu yang perlu kita perhatikan adalah lighting. Lighting itu menurut saya penting banget karena ya sebagus apapun HP kalau misalkan lightingnya kurang pas ya kurang well aja gitu ditonton. Tapi kalau lightingnya bagus dan lain sebagainya bagus, tapi HP-nya sederhana, ya nggak terlalu murah banget, nggak terlalu mahal banget, sedengan lah. Itu saya kira ya cukup bagus lah. Nah, kemudian kita setelah masuk ke produksi, nah itulah baru editing. Nah, editing ini yang memang cukup berat. Saya tuh udah nabung konten gitu kan, tapi kadang editingnya tuh berat banget. Nah, editing ini nyicil nih saya, sehari satu gitu. Tapi kalau teman-teman punya tim yang cukup luar biasa, misalkan babat nih, babat iso time yang luar biasa, ya silakan. Mau apa namanya, mau ngonten sehari 10 pun nggak masalah. Tapi kalau saya pribadi karena belum begitu fokus ya, jadi saya upayakan sehari satu gitu, Mbak. Ya kurang lebih mulai dari kemudian pra produksi ya, kemudian kita produksi, kemudian kita eksekusi, kita up, lah terus kita nanti ada evaluasi. Di evaluasi lah itu kita dapat beberapa ide-ide konten lagi. Misalkan pada saat evaluasi kita tahu nih mereka request gini gini Mbak tentang Jawa, Mbak tutor bla 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 bla. Setelah itu kita buat, kita eksekusi dalam pembuatan produksi lagi. Ngatem Mbak Nisa. Siap, Mbak Ajeng. Makasih banyak atas infonya. Berarti kayak karya jurnalistik juga ya, Mbak. Kayak ada validasi data gitu. Pak, ini udah bener belum ya? Ini kurang apa gitu ya? Ternyata sepanjang itu ya untuk konten 1 menit. Luar biasa banget. Boleh tepuk tangan dong buat Mbak Ajeng. Terus nih Mbak Ajeng, biasanya itu kan kalau konten kreator pemula, dia itu kontennya itu sepi, terus engagementnya itu masih rendah, naikin engagement dari pengalamannya Mbak Ajeng sebagai konten kreator Jawa. Monggo Mbak Ajeng. Menaikkan engagement itu kalau menurut saya nih, teman-teman pokoknya jangan pantang menyerah. Karena saya itu juga berawal dari konten kreator bukan konten kreator Jawa. Semua konten jenis-jenis itu saya coba. Mulai dari saya di wedding tak naikkan. Saya sebagai MC tak naikkan. Saya sebagai apa? Saya naikkan. Di pesantren saya naikkan. Apapun itu saya naikkan. Nah, dari konten-konten itu kita tuh nggak akan tahu konten mana yang akan naik. Makanya kita aja coba terus. Nah, misalkan kita sudah ngonten 50 nih. Dari 50 konten ini yang paling banyak ditonton yang mana? Oh, ini nih.
X yang konten ke-20 ini dia paling banyak ditonton, yang lainnya 1.000, yang ini 50.000. Berarti itu yang membuat kamu jadi icon. Itulah yang bisa menaikkan apa ya, model follower dan lain-lain. Maka istiqomahkan membuat konten yang dilihat 50.000 itu. Karena kalau kita nanti membuat A, B, C, D, aku nih aktivis di semua bidang. Kemudian konten semuanya diisikan di situ semuanya. Itu akan membuat orang bingung, follower bingung. Karena ya mereka mau datang ke Ajeng ini sebagai apa? Tapi kok sekarang mereka mau ngefollow Ajeng ini karena pingin lihat nih bahasa-bahasa Jawa kan gitu. Jadi lebih ke fokus aja ke konten kita dan coba aja semua konten yang ada, kemudian mana yang paling naik itulah yang harus diistiqomahi. Yang lainnya nggak usah gitu. Oke, Mbak Ajeng, makasih banyak. Terus biar nggak down ketika kita awal-awal masih sepi kayak gitu gimana sih, Mbak? Biar nggak down ya teman-teman, kalau menurut saya kita boleh punya target, tapi kita jangan sampai target itu terlalu wah gitu. Misalkan saya pengen upload nih, pokoknya satu upload ini saya harus dapat 50 juta. Waduh, kalau satu kali upload nih, wah nih. Mbak ini perlu luar biasa nih, kita kehadiran Europe nih luar biasa, ki artis kondangnya. Nah, ini para penggemar Europe boleh masuk lagi. Europe nih ya luar biasa nih, konten kreator yang wah, top marko top, ini bertalenta juga. Nah, tadi ya, apa Mbak tadi ya, itu. Pokoknya kita Biar membuat nggak konten jangan terus berpikiran bahwasannya kayak aku ngupload setelah ini aku harus dapat 50 juta. Ah, jangan berpikir itu. Boleh punya target kayak misalkan aku ngupload nanti setelah itu saya pengen jadi katalog saya buat narasumber dan lainnya boleh. Tapi jangan sampai teman-teman itu sampai berpikir satu kali upload 50 juta. Karena kan kalau mikirnya kayak gitu nih, ya lama-lama kita nggak sesuai target ya akan berat gitu kan. Kita akan berat tuh kok orang untuk 50 juta yo, padahal harus ngupload terus loh. Nah, makanya kita boleh punya target, tapi jangan sampai target itu apa yang membuat kita patah semangat gitu. Jangan sampai terlalu berlebihan. Pengen ngupload sekali, pengen langsung tenar, pengen langsung beli rumah nggak bisa. Semua ada prosesnya gitu. Ada prosesnya, mulai dari yang kita sederhana, kemudian kita bisa menjadi katalog kita, kemudian di endorse dan lain sebagainya. Kita juga belajar nih dari Europe ya luar biasa ini. Perkembangannya mantap tenan ini. Gitu Mbak. Kurang lebih seperti itulah. Wah, tersuun Mbak Ajeng. Jawaban luar Sami-sami. biasa banget ya. Nah, gimana sih Mbak biar konten kita itu nggak ngebosenin sama nggak garing biar kayak Mbak Ajeng gitu? Biar nggak ngebosinin ya, kalau pesan dari saya sih cari berita-berita terupdate terkini. Misalkan kalau saya tuh kemarin yang lagi update misalkan, oh sekarang yang lagi update nih jangan ya dek ya, ya wes. Kita buat Hmm. konten tuh, jangan ya dek ya, misalkan Milai, jangan ya dek ya. Wait, berarti kita menjelaskan bahwa jangan alangkah baik jangan menggunakan kata milai. Monggo kita milai, tapi monggo kita wiwiti. Nah, kayak gitu tuh. Nah, kita cari yang update tuh apa? Misalkan yang update lagi, eh dulu tuh pernah update kayak gini nih, gini. Hi chill gitu. Hi chill apa-apa tuh. Ini mamamu ketika masih 21 tahun. Nah, gitu. Kita buat update itu kita buat di bahasa Jawa kan. Halo nak, iki ibumu pas umur 21 tahun, pakai bahasa Jawa. Jadi kita cari sesuatu yang update sekarang tuh apa, kemudian kita naikkan. Nah, sekarang yang lagi update apa? Gua tunjukin, gitu kan? Gua tunjukin rumah siap huni dan apa kayak kayak gitu. Ya kita pakai bahasa Jawa. Rene tak tutui. Oh, mah apa kayak gitu. Makanya kita harus menyesuaikan sesuatu yang lagi trending sekarang apa, kemudian kita apa namanya kita kemas, kita buat gimana caranya dari yang lagi tren ini tetap memberikan edukasi jauh. Gitu, Mbak Nisa. Matur nuwun sangat Mbak Ajeng untuk tipsnya yang Tujuh. bermanfaat banget buat kami-kami yang mau jadi konten kreator, khususnya konten kreator Jawa nih. Terus apa sih Mbak pengalaman yang paling menarik bagi Mbak Ajeng sama jadi konten kreator Jawa? Paling menarik buat saya ya teman-teman tentunya yang pertama eh, personal branding tadi itu sangat melekat sekali ya teman-teman. Ketika ya itu tadi, ketika kita tahu teman-teman kita apa ya relasinya lebih kayak ngomong ke, lu tau gak sih gini-gini, oh gila gini. Tapi ketika kita masuk, Mbak Ajeng, pripun kabare mereka mereka lho Mbak gabung. Itu sesuatu yang kayak
Ya Allah, seru banget ya ketika anak-anak muda sekarang tuh. Bayangin deh kalau itu cuma satu circle. Kalau semuanya kayak gitu tuh kayaknya asik banget gitu loh. Kita kemana? Mbak Jeng, ini Mbak Jeng, meriki loh. Itu jadi kayak semuanya nuansanya kembali ke zaman dulu. Terus kembali kepada Jawa-Jawa gitu. Nah, yang kedua, relasi jelas tambah luas ya Mbak ya. Dari sebuah konten sering banget DM masuk. Mbak bisa nggak ngisi tentang konten kreator, tentang personal branding dan lain sebagainya. Kemudian kita bisa kemana-mana gitu kan, diundang untuk narasumber ke sana kemari. Menurutku itulah relasi yang terbaik untuk tali silaturahim lah ya, anggap saja silaturahim. Ya terus juga menurut saya ya kita dapat rezeki itu ketika kita bersilaturahim kan gitu. Makanya ya oh no way rezeki dari situ. Mungkin kita bisa sowan kemana, kita punya kenalan kemana, 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 dan itu sebagai katalog kita. Bahkan saya di kampus itu dikenalnya bukan karena sering masuk dan lain sebagainya. Saya termasuk izin, banyak banyak izinnya gitu. Tapi karena mungkin kampus tahu juga di media sosial kayak gimana sehingga maksudnya masih masih apa ya? Ya diuntungkan juga dengan adanya personal branding itu. Terus kemudian menurut saya personal branding di ini sebagai katalog kita. Apapun pekerjaan ketika kita nanti mau daftar itu sebenarnya dibutuhkan sekali katalog. Kayak kita punya produk jam, ya you, kita mau jualan jam, kita butuh katalog. Katalognya apa? Oh jamnya ini anu loh, anti apa tahan air. Kemudian jamnya ini kita bisa cek di mana? Oh ada katalognya ini. Ajeng ki ternyata Ajeng ki iso ngonten loh. Oh Ajeng ki iso siaran Jawa loh. Ajeng ki iso MC loh. Didelok ning di oh didelok ning Instagram nih. Oh kayak gitu. Jadi ya banyak hal yang keseruan yang mungkin dulu tuh tidak saya pikirkan karena saya tuh dulu malu mbak. Saya mungkin nggak mau nih kalau diajak kayak gini nih. Isinan aku gitu. Isinan tenan. Tapi semenjak ngonten ya pada akhirnya ya berani di depan kamera. Kemudian ya latihan sedikit demi sedikit. Awalnya ya dengan konten itu kita juga sebetulnya latihan public speaking juga. Bicara publik karena ngonten ini nggak cukup sekali tag. Beberapa kali tag awalnya. Iso nanti 10 bahkan 15 tag. Nah, di situ kan yang kita omongkan kan sama. Bahkan kita ngomong A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, sampai Z. Tapi itu salah di X. Maka balani mana suka awal. Oh, salah mana neng S. Balani mana suka awal. Akhirnya kita apal omongan itu. Dan itulah yang membuat kita tuh lebih nyaman. Lidah kita lebih enak ngomong. Lebih gampang gitu. Wah, makasih makasih Mbak Ajeng. Terus ada request nih Mbak dari teman-teman katanya mau dibuatin cangkriman sama Mbak Ajeng nanti dijawab. Cangkriman Boleh nggak? atau kari... Oh, cangkriman. Yo, wes, yo. Ya, ya, ya. Yeay. Yang buat cangkriman sana ya. Gimana Mbak? Yang buat cangkrimannya siapa? Yang buat cangkrimannya Mbak Ajeng nanti yang jawab teman-teman yang gabung di live. Oh gitu. Buat Ah. cangkriman gitu. Apa ya? Apa ya? Ya wis, bedi-bedian aja. Oh, oke oke oke. Coba teman-teman, iki bedi-bedian aja. Ya. Apa menurutmu Lur bahasa iki cangkriman sing modern kekinian lah ya. Menurutmu Lur, apa bahasa Jawane anu sekolah online? Ya, saya coba. Apa bahasa Jawane sekolah online? Sing paling menarik pokoknya sing paling menarik bebas sekolah online iki basa Jawane Ayo, apa? teman. Hmm. Ayo, bedek sekolah online. Ki sapa ki? Ana ki. Kula tiyang Jawa nanging mboten saged basa Jawa krama mboten napa-napa. Yang penting latihan terus, Mas. Semangat. Kula ki yo Lur. Nah. Oh iya, ada yang tanya-tanya ki. Lur. Lur ki apa toh, Mbak? Lur itu kalau saya pribadi membahasakan lur itu suka sedulur ya. Jadi saya ini membahasakan teman-teman ini sebagai sedulurku. Jadi, halo sedulur, halo bro, ya brother ya, tadi bro, ya, sedulur tadi lur ngono. Ayo sapa sing iso jawab sekolah online ki apa ayo? Ayo, ayo. Gede ning isor. Ayo. Sing iso jawab dapat hadiah mobil dari Babat. Woi, Sama mobil sepeda motor mobil dan satu. stiker. Oh, ora ya, tapi dalam bentuk stiker WA lho, Lur. Iya. Ayo, sekreatif mungkin, Lur. Oh, pite wale sapa kebon, pite wale sapa kebon anak sapa ayo. Pitik balik sama kebun.
Ki Yudis ki aku tuh gabung iki jane iki. Ki Akhwan golek ilmu ya sinau bareng Akhwan, Mas Akhwan. Monggo lur sing iso jawab lho iki. Oh, kok entek batune iki jan wis. Maaf ya Mbak karena tadi perjalanan Jogja itu crowded banget apa ya jenenge, padet banget san. Jadinya tadi nggak sempet bisa ngecas sampai rumah tik langsung live. Jadi tinggal 6%. Semoga nyandak. Nek tiba-tiba off ya berarti ya entek. Iya. Oh, kalau kalau kayak gitu, kayak ini teman-teman masih kesulitan ya Mbak untuk sekolah online. Aku jujur juga bingung sekolah online bahasa Jawanya apa. Heeh. Oke, sekarang kita pertanyaan yang terakhir ini Mbak Ajeng. Yo, Tantangan apa sih Mbak yang Mbak Ajeng hadapi selama menjadi konten kreator Jawa? Monggo. tantangannya Lur. Ya, ini semoga teman-teman mendengar jangan sampai teman-teman juga takut untuk membuat konten bahasa Jawa. Tantangan yang terbesar adalah pertama kita harus punya circle-circle yang dimana beliau itu iso bahasa Jawa. Karena kalau kita tidak meguru, kita cuma asal buat konten itu ya berat buat kita karena kita harus punya rujukan gitu kan. Yang kedua, eh, netizen itu menurut saya nggak cuma tantangan untuk Jawa, untuk semuanya. Tapi kalau khusus Jawa sendiri, seringkali kita tuh karena bahasa Jawa itu kan bukan bahasa yang gini loh. Jawa kan ana Jawa Timur, Jawa Barat dan lain sebagainya. Jawa, misalnya Jogja dhewe ana Gunung Kidul ana iki. Nah, kadangkala setiap dialek itu beda-beda. Neng kene matur nuwun bener, neng kono matur nuwun salah. Neng kono matur suwun bener, neng kono matur suwun salah. Jadi tiap daerah punya ciri khasnya sendiri, punya gaya bahasa sendiri, punya dialeknya sendiri. Nah, kadang kita itu menganggap bahwa iki bener, iki salah. Nah, kita membenarkan yang sesuai kita pelajari, tapi orang lain iku basa ngendi iki ra jelas iki ngene-ngene iki mosok ngene iki salah. Kita harus siap-siap menerima kayak gitu, menerima disalahkan orang. Mbak, nek ra iso Jawa sinau sithik rasa nggak konten. Nah, kayak gitu-gitu tuh harus kita siapkan. Padahal kalau kita berpikir sinau sithik kemudian nak dhewe ra ngonten dan sebagainya, arep tekan kapan nak dhewe ra ngonten dan terus kapan kita mau belajar dan kapan kita mau melestarikan bahasa Jawa. Sedangkan bahasa-bahasa luar negeri saiki lagi do dipelajari. Saiki lagi do digawe konten sehingga anak-anak lebih bisa bahasa asing daripada bahasa Jawa. Makanya ayo teman-teman, selagi teman-teman ini punya kemampuan ngonten rakyat yang sidik-sidik, ayo sinau bahasa Jawa siki. Kita belajar bahasa Jawa, kita kontenkan sedikit-sedikit yang kita pelajari, maka tidak langsung teman-teman akan belajar dengan sendirinya. Karena ada request pertanyaan, kemudian akan ada banyak hal yang perlu, oh, jebul iki ono do njaluk iki, do njaluk iki, do njaluk iki. Tapi aku ya ora ngerti. Ana sing request tentang bagaimana cara eh, jenguk wong sunat gitu kan. Iki aku ki ora ngerti ya. Akhirnya aku takon sih saya tanya dulu, akhirnya saya tahu. Dari tanya, saya dapat jawaban, saya tahu, dan akhirnya saya bisa buat konten. Itulah sebetulnya belajar. Belajar dari sesuatu yang ditanyakan orang. Makanya saat teman-teman sinau ki ya ngajari, kan itu kan ada kata-kata kayak gitu. Ya yang sebetul-betulnya belajar itu adalah ketika kita mengajarkan. Maka kita sinau sike, kemudian kita dapat ilmunya, kita ajarkan. Ya itu nanti kita akan dapat ilmu lagi, ilmu lagi, ilmu lagi, ilmu baru lagi, ilmu baru lagi. Ngaten Mbak Nisa. Ya, matur nuwun sangat Mbak Ajeng sudah dipompa semangatnya teman-teman untuk terus melestarikan budaya-budaya dan adat Jawa. Nah, Matur nuwun. bagi teman-teman nih yang kiranya mau membranding diri untuk jadi konten kreator Jawa, terus punya gagasan-gagasan atau informasi-informasi baru, terus mau dikemas menjadi tulisan, boleh loh dikirim ke babat.id. Kami menerima seluas-luasnya tulisan teman-teman. Nah, untuk cara pengirimannya, teman-teman bisa cek di postingan Babat yang terbaru sudah disematkan sama admin atau bisa langsung kunjungi di website Babat di babat.id di kolom kirim karya. Seperti itu, matur nuwun. Nah, kita masuk ke sesi tanya jawab nih Mbak Ajeng. Semoga baterainya cukup ya. Monggo teman-teman, saya persilahkan untuk bertanya sepuasnya. Jangan sepuasnya sih. 3 aja. Soalnya baterainya Mbak Ajeng ini lagi Loh, masa-masa oh ya. mendekati habis. Monggo, silahkan hanya untuk 3 penanya. Cepet-cepetan ini, Cah.
Monggo dulur-dulur babat yang baru bergabung, jika ada yang ingin ditanyakan tentang tips-tips membangun branding ala Mbak Ajeng untuk konten kreator Ini Jawa. Mbak, ada yang tanya, kalau bikin konten tapi pingin apa gak pingin kelihatan mukanya, banyak Mbak Pita, banyak sekali konten-konten sing ora kelihatan wajahnya. Misalkan konten desain, konten dekor, konten apa gitu jenenge, berkebun, konten gambar, konten resik-resik omah itu bisa sekali. Ataupun konten-konten yang berbau jualan dagangan. Nah itu biasanya nggak kelihatan mukanya Mbak. Konten dakwah juga nggak kelihatan wajahnya. Jadi menurut saya banyak sekali konten-konten yang nggak perlu menampilkan wajahnya gitu. Nih isin kayak aku ki isinan Mbak. Itu bisa banget Mbak Pita. Monggo, misalkan menjual-jual branded barang-barang apa atau ini loh unboxing baju. Oh, ini loh guys, aku lagi dapat baju yang bagus banget, tapi di situ cuma bajunya tok yang ditampake. Atau lebih banyak kayak dekor, kaligrafi itu juga nggak pernah nampilin nampilin ininya apa namanya, nampilin wajahnya. Dia akan langsung menggunakan kamera kemudian dia arahkan ke kaligrafinya gitu. Makasih banyak Mbak Ajeng. Ini yang punya Yeay. babat juga bertanya ini Mbak. Kalau lagi buntu ide, solusinya gimana nih Mbak Ajeng? Monggo. Kalau kalau lagi buntu ide kita scroll komen. Kalau saya scroll komen, lagi buntu banget ya nggak apa ya, scroll komen, komentar tak scroll, oh ternyata mereka butuh iki, oh ternyata mereka butuh ini, banyak banget. Akhirnya, pada endingnya banyak banget yang kayak, oh iya ya aku udah nggak konten iki, oh iya ya temanku butuh iki, oh iya ya iki kan lagi hits, oh iya ya sing iki kan ternyata akan banyak yang nonton karena rata-rata semua tanya ini gitu, gitu Mbak. Oke, Misalnya. siap-siap. Atur nuwun Mbak Ajeng. Terus ini tadi juga ada yang komen siapa ya? Ardan Febrianto. Saya buat konten gambar tapi nggak ada yang minat. Gimana nih menurut Mbak Ajeng? Oke, Biar biar banyak yang monggo. oke. Belum ada yang minat, Mas sudah berapa kali nyoba ya toh. Jangan pantang menyerah Mas. Kalau gambar, jangan nanti gambar itu jangan cuman jenengan gambar tok kemudian diupload nggak usah. Kalian gambar, jenengan gambar, kemudian di situ ada kata-kata mutiaranya. Ada kata-kata mutiara, misalkan tentang kata-kata mutiara Jawa ya di collaborate ke Babat. Nah, di ini aja di tag ke Mas Babat nih, ke Mas Arif. Toh juga itu nanti jenengan membantu beliau untuk istilahnya gaya konten. Kemudian kalau misalkan berbau dengan apa namanya kata-kata Jawa, kemudian nanti dikorelasikan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di sekitar jenengan, misalkan di sekitarnya ono event-event apa, dikaitkan jenengan gambar, dikaitkan dikasih kata-kata mutiara, dikasih pokoknya sesuatu yang menarik lah, gambarnya yang pinggir apa kan yang pinggir Merapi, Popo kayak gitu atau di pinggir tempat wisata. Nah, jadi dibuat semenarik mungkin. Siap-siap Mbak Ajeng matur nuwun. Dan mungkin Masnya mau untuk nanti gambarnya. Oh, ini Mbak Ajeng keluar ya sudah. Oh, Belum enggak ya? belum. Aman-aman. Belum belum ya. Mungkin Masnya mau pakai aksara Jawa juga gitu di lukisannya boleh banget Boleh. tuh nanti belajar di komunitas Melek Aksara Jawa di Babat. Jadi kita belajar tentang nulis aksara Jawa dari yang paling dasar banget sampai ke praktiknya. Oh, cara bergabungnya kalau cara bergabungnya itu langsung aja dilihat di websitenya Babat, babat.id di kolom komunitas Melek Aksara Jawa. Nanti ada link pendaftarannya. Seperti itu Nah, dulu dulu Babat. Baik, mungkin kita cukupkan ya Mbak Ajeng untuk pertanyaannya. siap. Sebelum sebelum live-nya kita akhiri, boleh dong Mbak Ajeng minta apa ya? Semangat atau pesan-pesan Mbak Ajeng untuk konten kreator pemula-pemula biar terus semangat ngonten nih Mbak Ajeng monggo. Oke, pesan saya untuk konten-konten kreator, teman-teman semuanya yang ada dimanapun Anda berada, Jogja, Jawa Tengah, dan lain sebagainya, teruslah berbuat
berkarya, teruslah membuat karya apapun itu, yang penting kita harus berkarya dalam hidup kita. Karena berkarya ini adalah salah satu yang bisa kita tinggalkan untuk anak cucu kita nanti. Dan satu hal, selagi muda ayo kita berkarya karena tidak ada yang menjamin kita itu hidup sampai tua. Ya kan? Makanya jangan sampai nunggu tua untuk kita berkarya. Oh, enggak lah. Tuh gawe karya ini gue yang sumur semene iki. Ya, jangan sampai kayak gitu karena tidak ada yang menjamin kita tuh hidup sampai usia itu gitu. Makanya kita masih muda, kita masih semangat, kita masih sehat, kita buat karya apapun itu supaya nanti ketika kita nggak ada, itu sudah ada yang kita torehkan. Oh, aku ki biyen zaman semono sih mbahku ki jenenge Mbak Nisa. Kayak ki gawe konten ngene-ngene ki, dia tuh juga penulis. Dia tuh juga ada kayak gitu. Misalkan aku biyen duwe simbah jenenge Mbah Abdul Arif misalkan gitu. Oh, mbahku ki konten kreator lho, ki lho hasilnya ngene-ngene kayak gitu. Aku biyen duwe konten jenenge Mbak Wah apa duwe simbah jenenge Mbak Wahdana. Iku pinter nulis, pinter buktinya mana? Ini buktinya nih konten-kontennya dulu nih kayak gitu. Makanya yang bisa kita tinggalkan kita wariskan ke anak cucu kita adalah suatu karya. Makanya selagi muda ya monggo kita berkarya dan jangan sampai menunggu tua untuk berkarya. Gitu. Nyata Mbak Nisa. Iya, matur nuwun sangat Mbak Ajeng, bermanfaat sekali untuk teman-teman yang akan memulai atau baru memulai atau yang sudah dapat salam ini dari Mas Ardan. Salam dari Jawa Timur. Wassalam juga Wah, Mas. matur nuwun Mas Ardan. Baik, aku ucapkan matur nuwun untuk dulur-dulur Babat yang sudah bergabung di live-nya Aku Wong Jawa milik Babat pada sore hari ini. Ditunggu untuk live selanjutnya tetap di hari Minggu untuk jam sama pantengin aja ya di postingan Babat. Terus untuk dulur-dulur nih yang baru bergabung, terus Mbak aku ketinggalan nih, kok udah selesai baru bergabung, tenang ya. Untuk hasil diskusi sama Mbak Ajeng ini nanti akan ditulis di websitenya Babat di babat.id. Jadi dulur-dulur langsung bisa selancar untuk baca-baca tentang hasil diskusi kita pada sore hari ini. Diskusi ngobrol santai pada sore hari ini saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Ajeng, Pak Arif, Mbak Sakti, dan dulur-dulur semuanya yang sudah bergabung di live kali ini. Apabila ada salah kata atau mungkin ada kalimat yang kurang berkenan, aku nyuwun pangapunten sangat. Betul nggak Mbak? Pangapunten sangat. Saya sangat. Siap, siap, siap. Baik, kami akhiri live pada sore hari ini. Oh, siap, sudah aku screenshot. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Yu.